Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan saat ini? Tetap semangat mengikuti pelajaran Bapak. Sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian materi tentang fungsi dan materi-materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah memahami konsep fungsi, fungsi korespondensi sesuatu, dan penyajian fungsi. Untuk yang pertama, memahami konsep fungsi. Nah, sebelum kalian mengetahui tentang konsep fungsi terlebih dahulu, kalian akan diberikan sebuah permasalahan tentang fungsi. Nanti kalian dipersilakan untuk memilih manakah yang merupakan fungsi dan manakah yang bukan merupakan sebuah fungsi. Permasalahannya adalah, suatu hari murid-murid kelas 8 ingin mengadakan makan-makan bersama. Berikut daftar makanan yang mereka pesan. Ini adalah permasalahan untuk yang pertama. Untuk yang pertama, kita dapat melihat di mana ada nama-nama siswa. Yang A, ada Haya, Adinda, Laila, Julia, dan Risha. Untuk yang B, ada menu-menu yang mereka pesan, yaitu soto, lalapan, nasi goreng, pecel, dan mie ayam. Dapat kita lihat untuk Haya memesan soto, Adinda memesan mie ayam, Laila memesan pecel, Julian memesan lalapan, Risha memesan nasi goreng. Ini untuk permasalahan yang pertama. Untuk permasalahan yang kedua, kita dapat melihat bahwa yang A-nya, yang dimana nama-namanya itu ada Adinda, Julian, dan Risha. Makanan-makanannya ada soto, lalapan, nasi goreng, pecel, mie ayam. Namun untuk yang dipilih makanannya hanya 3. Yang Adinda memilih pecel, Julian memilih lalapan, Risha memilih nasi goreng. Dan permasalahan yang ketiga, ini ada nama-namanya, ada Haya, Adinda, Laila, Julian, dan Risha. Makanan yang mereka pesan ada lalapan, nasi goreng, pecel. Namun di sini dapat kita lihat ada 2 menu yang dipesan oleh 2 orang yang berbeda. Ada 2 menu, yaitu lalapan dipesan oleh Haya dan Julian, nasi goreng dipesan oleh Adinda dan Risha. Nah, dan yang terakhir, permasalahan yang terakhir, dan ini yang nama-namanya ada Haya, Adinda, Laila, Julian, dan Risha. Menu makanan yang tersedia adalah lalapan, nasi goreng, pecel. Namun ada 2 anak yang tidak memesan makanan, Haya dan Risha. Nah, dari keempat permasalahan tadi, manakah yang merupakan sebuah fungsi? Manakah yang merupakan sebuah fungsi? Coba kalian perhatikan, yang merupakan sebuah fungsi di mana yang nama-nama tersebut memesan makanan yang mereka pesan, dan bukan merupakan sebuah fungsi jika ada salah satu orang yang tidak memesan makanan. Maka dari itu kita dapat simpulkan, kita dapat menganalogikan, ketika kita makan-makan namun ada yang tidak memesan makanan tersebut, maka bukan disebut makan-makan kan, hanya melihat saja, itu bisa dia kaitkan dengan konsep fungsi. Maka dari itu Bapak akan memberikan kesimpulan kepada kalian. Ini adalah kesimpulannya. Untuk yang sebuah fungsi, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Perhatikan, di yang fungsi, setiap anggota A-nya itu pasti memiliki pasangan di B. Entah itu di B-nya ada yang tidak memiliki pasangan, itu tetap sebuah fungsi. Pokok yang A itu harus memiliki pasangan di B. Seperti itu adalah fungsi. Dan bukan merupakan sebuah fungsi jika ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B dan ada anggota A yang tidak mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Kita dapat dilihat, bukan fungsi jika anggota A itu tidak melepaskan panah di B, itu bukan merupakan sebuah fungsi. Dan itu ada lagi yang A-nya itu melepaskan dua panah di B, itu juga bukan merupakan sebuah fungsi. Kita lihat definisinya, kesimpulannya, harus anggota A melepaskan satu panah ke B, dan untuk anggota yang B itu boleh menerima 2 panah atau lebih. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam fungsi. Yang pertama ada domain, kodomain, dan range. Untuk domain sendiri adalah daerah asal, kodomain sendiri itu adalah daerah kawan, range sendiri itu adalah daerah hasil. Kita bisa melihat domain-domain dalam permasalahan tadi itu adalah nama-namanya, ada Adinda, Julian, Risha. Kodomainnya itu ada makanan-makanan yang mereka pesan, ada soto, lalapan, nasi goreng, pecel, dan mie ayam. Rank sendiri kita bisa dapatkan dari panah-panah hasil dari anggota domain. Maka dari itu kita dapat perhatikan range-nya itu adalah lalapan, nasi goreng, dan pecel. Seperti itu. Nah, ini adalah definisinya. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal domain.
dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua ya yang disebut dengan daerah kawan atau kodomen. Seperti itu. Selanjutnya adalah korespondensi satu-satu. Ini adalah sebab kedua dari materi fungsi. Dalam korespondensi satu-satu, Bapak akan memberikan kalian agar lebih paham dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Ini adalah permasalahan yang ada di dunia. Misalkan seorang siswa mendapatkan sandi untuk memasuki kelas 8A, namun siswa harus menerjemahkan sandi-sandi di bawah ini. Itu adalah ada sandi-sandi, ada EDS, DM, EX, GF. Yang sandi yang kedua JX, XPD, Ki, HJW, ND. Nah, dalam hal ini kita dapat lihat untuk domainnya itu adalah huruf kecil yang dalam kotak itu, dalam tabel itu yang bawah, yang D, E, F, G, H, I, J, K, L itu yang huruf kecil, dan kodomennya itu adalah ABC-nya yang huruf besar-besar itu, huruf kapital A, B, C, D, F, G sampai Z itu. Nah, range-nya itu adalah penerjemahan dari sandi-sandi tersebut. Kita bisa lihat untuk penerjemahannya E itu adalah B, D itu adalah A, maka kita dapatkan range-nya untuk yang sandi pertama. Yang sandi yang pertama itu adalah Bapak Budi, dan untuk sandi yang kedua itu adalah guru matematika. Lalu kita dapat simpulkan dari permasalahan ini bahwa domainnya itu adalah huruf-huruf yang kecil, kodomennya adalah huruf-huruf yang besar, dan range-nya adalah penerjemahan dari sandi-sandi tersebut. Nah, seperti itu. Namun, apa yang membedakan korespondensi satu-satu dengan fungsi-fungsi pada biasanya? Yang membedakan sendiri untuk korespondensi satu, kita dapat yang membedakan sendiri dari korespondensi satu-satu dengan fungsi yang biasa, yaitu setiap anggota-anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu di anggota A. Seperti yang sandi-sandi tadi, kita dapat lihat untuk huruf besar yang domain kan yang bawah, kita domain yang D itu dipasangkan dengan A, yang huruf besar itu kan setiap hurufnya itu memiliki pasangan satu-satu, maka dari itu bisa disebut dengan korespondensi satu-satu. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat kesimpulannya itu setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu di anggota A. Perhatikan itu dah. Itu ada bermacam-macam korespondensi satu-satu. Itu kita bisa lihat semua panahnya itu pasti memiliki satu pasangan dari domain ke kodomen, dan range-nya itu adalah juga sama dengan kodomennya. Seperti itu. Dan materi terakhir tentang fungsi ini adalah penyajian fungsi. Penyajian fungsi dapat dituliskan dengan 4 macam, yaitu himpunan berurutan, diagram panah, koordinat kartesius, dan tabel fungsi. Bagaimana cara penyajiannya? Kita akan langsung kepada contoh soalnya. Himpunan A adalah 2, 4, 6 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Maka nyatakan relasi fungsi dari himpunan A ke B yang menyatakan 2 kalinya dari. Baik, langsung kita akan kepada penyajian yang pertama, yaitu himpunan berurutan. Nah, kita dapatkan himpunan berurutan itu seperti itu, di mana domainnya itu adalah yang A. Domainnya itu adalah yang A, kodomennya itu adalah yang B. Range-nya adalah 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena yang A itu menyatakan 2 kalinya. 2 itu adalah 2 kalinya dari 1. Dan 4 adalah 2 kalinya dari 2, dan 6 adalah 2 kalinya dari 3. Maka range-nya adalah 1, 2, 3. Domainnya 2, 4, 6, kodomennya 1, 2, 3, 4. Dan selanjutnya kita akan sajikan dengan diagram panah. Dengan diagram panah kita dapat lihat bahwa 2 itu adalah 2 kalinya dari 1, 4 adalah 2 kalinya dari 2, 6 adalah 2 kalinya dari 3. Seperti halnya yang tadi, domainnya itu adalah 2, 4, 6, kodomennya 1, 2, 3, 4, dan range-nya adalah 1, 2, 3, di mana panah itu tertuju, yaitu pada nomor 1, 2, 3. Itulah yang disebut dengan range-nya. Dan selanjutnya adalah dalam tabel fungsi, dapat kita lihat untuk domainnya itu adalah 2, 4, 6, dan efeknya adalah 1, 2, 3. Maka range-nya sendiri itu adalah 1, 2, 3. Sama seperti yang tadi yang dari diagram panah, himpunan berurutan itu sama saja hasilnya. Cuma ini adalah beda penyajian aja. Dan yang terakhir adalah koordinat kartesius. Bagaimana cara menggambarnya? Simple, sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah. Dimana sumbu X itu adalah domainnya,
dan itu sembunyi adalah kodomennya, dan yang C titik itu adalah range-nya. Maka dari itu kita dapatkan untuk domainnya itu ada 246. 2 adalah 2 kalinya dari 1, maka 2 ke 1, 2,1. Dan 4 adalah 2 kalinya dari 2, 4,2. Dan yang terakhir adalah 6 adalah 2 kalinya dari 3. Maka range-nya adalah 1, 2, 3. Nah, itu seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Tetap di rumah aja, pakai masker kalau bepergian. Jangan lupa cuci tangan, tetap belajar, manfaatkan kuota dari Kemendikbud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.